Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai standarisasi ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis Mangifera indica L. Nah, daun mangga arum manis mengandung resin dan klorofil yang di mana kedua zat tersebut merupakan suatu zat balasi. Nah, ekstrak dari terpurifikasi daun sirih hijau pada konsentrasi 2,5 mg per mili memiliki aktivitas antibakteri, yang mana ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat dengan diameter 7,01 mm, yang menandakan bahwa dilakukannya purifikasi dengan menghilangkan zat balas tadi tidak mempengaruhi aktivitas antibakteri. Selain itu, pada penelitian sebelumnya, purifikasi ekstrak dari B. propolis bertujuan untuk mendapatkan kandungan flavonoid lebih besar. Standarisasi diperlukan untuk mengatasi kekomplekan dari faktor-faktor tersebut. Konsistensi mutu, keamanan, dan efek terapi yang dihasilkan dapat terjamin melalui standarisasi. Standarisasi dilakukan terhadap ekstrak, baik dari ekstrak kasar maupun yang sudah terpurifikasi. Parameter dari standarisasi dilakukan berupa parameter spesifik dan non-spesifik, yang di mana ekstrak yang dibahas di sini adalah ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis atau ETDA. Nah, caranya adalah daun mangga di sini arum manis yang sudah disortasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan pencucian pada air, yang di mana pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius, dengan serbuk simplisia yang disimpan dalam wadah tertutup rapat hingga dilakukan proses ekstraksi. Sebanyak 1.400 gram serbuk simplisia dimacerasi menggunakan pelarut etanol 96% dengan perbandingan yang digunakan 1:10, yang di mana lama macerasinya 5 hari, yang digunakan dengan alat rotary evaporator pada suhu 55 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak etanol daun mangga arum manis EEDMA yang kental. Nah, kemudian sebanyak 20 gram ekstrak etanol daun mangga arum manis yang kental tersebut diaduk dengan 400 ml air panas sampai warna airnya berubah, dan kemudian didiamkan dan disaring. Dengan total purifikasi 235 gram. Nah, filtrat hasil penyaringan kemudian dimasukkan ke corong pisah dan ditambahkan dengan etil asetat 1:1. Kemudian dikocok selama 1 menit. Dari fase etil asetat yang ada di bagian atas dipisahkan dengan fase air yang diulangi sampai dengan kali. Fase etil asetat yang sudah ditampung kemudian diuapkan pelarutnya dengan alat rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius sampai diperoleh fase etil asetat yang kental yang disebut dengan ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa standarisasi parameternya ini yakni ada yang spesifik berupa spesifik dan juga non-spesifik. Untuk yang spesifik, identifikasi ekstrak, penetapan organoleptik, dan uji kadar senyawa yang terlarut dalam air dan etanol 96%. Sedangkan untuk parameter non-spesifiknya, untuk kadar ekstrak terpurifikasi itu yang dilihat dari kadar air, susut pengeringan, kadar abu tidak larut asam, cemaran logam berupa timbal dan juga CD, dan cemaran mikroba mengikuti metode pada buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat. Berikut adalah tabel dari hasil uji parameter non-spesifik ekstrak terpurifikasi daun mangga dan arum manis. Dari tabel yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa hasil uji kadar air dan juga susut pengeringan ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis tidak memenuhi syarat, sehingga ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis belum dapat dikatakan standar. Kadar air pada suatu ekstrak dapat menjadi tinggi dikarenakan faktor penyimpanan ekstrak yang belum baik. Kadar air yang tidak memenuhi syarat di mana di atas batas normal dikhawatirkan akan menyebabkan tumbuhnya mikroba seperti jamur dan lama simpannya menjadi rendah. Mikroba yang tumbuh pada ekstrak bahan alam akan menyebabkan penurunan mutu ekstrak. Pada uji kadar senyawa larut etanol diperoleh kadar yang cukup tinggi yaitu 67,4%. Walaupun pengeringan tidak memenuhi syarat, tidak membuat kadar senyawa larut etanol banyak yang hilang. Namun hal ini masih perlu dilakukan pengujian lanjutan, misal seperti uji aktivitas farmakologinya, agar dapat diketahui bahwa senyawa yang telah hilang tersebut berpengaruh terhadap aktivitas farmakologinya atau tidak. Parameter non-spesifik seperti kadar abu tidak larut asam, cemaran logam PB dan CD, cemaran mikroba, ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis telah memenuhi syarat. Artinya, cemaran-cemaran logam dan mikroba tidak mencemari ekstrak terpurifikasi daun mangga arum manis.
sehingga ekstrak terpurifikasi daun mangga harum manis dapat dikatakan berkualitas. Namun kadar air masih tinggi, yaitu di atas 10%, sehingga beresiko untuk ditumbuhi oleh jamur maupun terjadi reaksi enzimatis dalam proses penyimpanan yang dapat mempengaruhi kualitas ekstrak. Lanjut, di sini kami memakai jurnal GPSCR, Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research tahun 2019 dengan judul Potensi Ekstrak Terpurifikasi Daun Sirih Merah atau Piper Crocatum Ruiz dan PAV sebagai antioksidan dan antibakteri. Sirih merah telah mempunyai metabolit alkaloid, flavonoid, tanin, dan minyak atsiri dengan aktivitas sebagai antioksidan dan antibakteri. Fenol dan flavonoid ini mempunyai kemampuan menangkap radikal bebas karena strukturnya terdiri atas cincin benzen berjumlah lebih dari satu. Polifenol juga bersifat antibakteri karena dapat menghambat aktivitas enzim di bakteri dan menginaktivasi protein di permukaan sel. Permasalahan lain muncul apabila mengekstraksi daun yang yaitu masih terdapatnya zat-zat balas seperti klorofil yang bersifat nonpolar sehingga dapat mempengaruhi aktivitas biologis. Oleh karena itu diperlukan proses purifikasi. Klorofil cenderung bersifat nonpolar apabila dilarutkan dalam organik, sehingga digunakan N-heksana untuk menarik serta etil asetat untuk membersihkan kandungan senyawa fitokimia lain yang bersifat semipolar. Di mana pembuatan ekstrak terpurifikasi daun sirih merah ini adalah daun segar sebanyak 5 kg. Daun itu kemudian disortasi, dicuci, dan dikeringkan dengan lemari pengering dengan suhu 40 derajat Celcius hingga kering sempurna selama 3 hari. Proses pengeringan menghasilkan 700 gram daun kering. Daun kering diekstraksi dengan metode digesti menggunakan 5,25 liter Aquades. Ekstrak kental sebanyak 80,89 gram didapatkan melalui proses penguapan filtrat hasil ekstraksi menggunakan alat rotary evaporator dan water bath. Purifikasi ekstrak menggunakan metode ekstraksi cair-cair dengan alat corong pisah. Satu bagian ekstrak dan dua bagian N-heksana dipurifikasi menggunakan pelarut N-heksan, kemudian hasil ekstrak tak larut N-heksan dipurifikasi kembali dengan etil asetat, yang mana perbandingannya ini satu bagian ekstrak dan dua bagian etil asetat. Bagian ekstrak tak larut etil asetat diuapkan pelarutnya dengan rotary evaporator dan water bath sehingga didapatkan 10,06 gram ekstrak. Ekstrak kental ini disebut dengan EPSM atau ekstrak terpurifikasi daun sirih merah. Nah, untuk hasil pengujian kualitatif ekstrak terpurifikasi daun sirih merah ini, hasilnya menggunakan metode tabung, yaitu yang pertama, kandungan yang dimiliki oleh ekstrak terpurifikasi daun sirih merah berdasarkan metode tabung adalah flavonoid, saponin, tanin, dan fenol. Adanya senyawa flavonoid karena terjadinya perubahan warna kuning setelah penambahan reaksi serbuk Mg dan HCl pekat. EPSM ini juga mengandung saponin ditunjukkan dengan adanya buih yang stabil setinggi 3 cm selama 5 menit. Dan dengan penambahan HCl tetap, terlihat adanya busa. Kandungan tanin di dalam EPSM juga ditandai dengan perubahan warna dari hijau menjadi hijau kehitaman setelah ditambahkan FeCl3. EPSM ini juga mengandung senyawa fenol karena setelah ditambahkan FeCl3 dan Aquades menjadi berwarna hijau kehitaman. Sirih merah yang diekstraksi dekoktasi menggunakan pelarut air mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan tanin. Penggunaan pelarut Aquades juga memiliki pertimbangan untuk mencari senyawa fitokimia yang bersifat polar seperti fenol dan flavonoid karena senyawa-senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri. Nah, hasil pengujian aktivitas antioksidan adalah nilai
IC-nya ini 50, yaitu konsentrasi EPSM yang dapat menangkap 50% radikal bebas. Nilai IC 50-nya ini bernilai 50 sampai 100 ppm. Artinya, ekstrak ini memiliki aktivitas antioksidan kuat. Kemampuannya untuk menghambat radikal bebas tidak dapat dilepaskan dari kandungan senyawa fitokimia yang sudah diuji, yaitu flavonoid, saponin, tanin, dan fenol. Flavonoid mempunyai konfigurasi cincin B-hidroksil yang dapat menangkap ROS dan RNS karena mendonorkan hidrogennya dan elektronnya menjadi radikal hidroksil, petroksil, dan peroksinitrit, menstabilkan radikal-radikal tersebut dan memberikan peningkatan kestabilan relatif radikal flavonoid. Mekanisme antioksidan flavonoid antara lain menghambat enzim monooksigenase, glutathione transferase, NADH oksidase, mitokondrial succinoksidase yang berperan dalam pembentukan ROS, menangkap ROS, dan melindungi pertahanan antioksidan. Atas ke tabel. Baiklah, di sini saya akan membacakan tabel 1 ya, di mana hasil uji kuantitatif ekstrak terpurifikasi daun sirih merah menggunakan metode tabung. Di mana di sini golongan senyawanya itu ada flavonoid, saponin, tanin, dan fenol. Reaksinya yang digunakan pada flavonoid ada Mg dan HCl pekat dengan hasil warna kuning dan keterangannya itu positif. Saponin dengan pereaksi Aquades, hasil warna terdapat busa, keterangannya juga positif. Lalu tanin dengan bereaksi FeCl3, hasil warnanya itu adalah hijau kehitaman, yang mana itu juga positif. Lalu yang terakhir ada fenol, menggunakan bereaksi FeCl3 dan Aquades, hasil warna juga hijau kehitaman, dan memiliki hasil positif juga. Lalu pengujian aktivitas antibakteri ekstrak terpurifikasi dengan daun sirih merah atau EPSM ini, diameter penghambatan EPSM terhadap bakteri Staphylococcus epidermis ini memiliki perbedaan variasi yang menunjukkan perbedaan diameter hambatan pertumbuhan. Kenaikan konsentrasi dari EPSM ini diikuti dengan kenaikan nilai diameter hambatan pertumbuhan bakteri. EPSM ini mengandung metabolit sekunder flavonoid, saponin, tanin, dan fenol yang dapat berdifusi sehingga membentuk zona jernih di sekitar daerah pertumbuhan bakteri S. epidermis. Flavonoid akan mengikat protein ekstraseluler bakteri melalui ikatan hidrogen dan ikatan kovalen sehingga terbentuk kompleks yang akan mengganggu fungsi dari dinding sel bakteri. Lalu inaktivasi adesi mikroba, enzim, protein transporsel, dan keempatnya. Nah, di sini ada tabel kedua, yaitu adalah hasil uji diameter hambatan pertumbuhan pada bakteri Staphylococcus epidermis ATCC 12228. Kontrol positif yang dihasilkan itu eritromisin, kontrol negatifnya adalah Aquades. EPSM 25%, KI1, EPSM 50% K2, lalu EPSM 100% itu K3. Nah, di sini didapatkan pada kontrol positif, minnya itu 3,8, 38,07, kontrol negatifnya itu 0, lalu diameter hambatan pertumbuhannya pada K1-nya itu 0,00, K2-nya 5,63, lalu yang K3 baiklah, pada min itu kontrol positifnya ada 38,07, kontrol negatif 0,00, diameter hambatan pertumbuhan K1-nya 0,00, K2-nya 5,63, lalu K3-nya 9,2. Lalu pada bakteri Staphylococcus epidermisnya, kontrol positifnya itu 0,90, kontrol negatifnya itu 0, pada diameter hambatan K1-nya 0, K2-nya 0,25, dan K3-nya 0,5. Lalu ekstrak dari terpurifikasi sirih merah ini berdasarkan uji kualitatif metode tabung memiliki kandungan flavonoid, saponin, tanin, dan fenol. Dari hasil penelitian di atas itu, berarti EPSM ini berpotensi antioksidan kuat dan antibakteri.
Akan tetapi belum dilakukan uji kuantitatif senyawa fitokimia yang berperan sebagai antioksidan dan antibakteri. Lalu hasil uji antibakteri ini juga menunjukkan bahwa pada konsentrasi ekstrak 50% dan 100% dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri Staphylococcus epidermis.